Kamsyah, kamsyah. Mari, Pak. Kamsyah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini Papa bawain nasi goreng kesukaan Mama. Kasih, Pak. Baru aja Mama mau telepon. Oh iya, Ma. Tadi gimana? Jadi, Mama pergi ke alternatif? Udah tuh, barusan Mama mau minum obatnya. Syukurlah. Ma, ini Papa juga bawain brosur. Katanya sih bisa ngobatin tumor, Ma. Ya deh, Pak. Mama coba nanti ya. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Senang kita masih bisa bersilaturahim. Dan ini harus kita syukuri bersama. Karena pertemuan ini, silaturahmi ini bisa terjadi hanya karena ridho Allah. Dan dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini agendanya adalah sosialisasi tentang cegah dini gejala kanker payudara. Saya perkenalkan Mbak Fitri, ini aktivis di bidang kesehatan yang akan menjelaskan secara gamblang bagaimana ibu-ibu mengetahui adanya gejala-gejala tentang kanker payudara ini, dan juga bagaimana kemudian cegah tangkalnya termasuk pengobatan dari gejala awal maupun akibat dari kanker payudara ini. Bisa dimengerti? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda masih belum sembuh juga, Sin. Sampai saat ini aku masih cari cara untuk mengobatinya. Hati-hati loh, Mas. Soalnya setauku yang namanya penyakit kanker itu tidak bisa disembuhkan. Kasihan Dinda. Dia sebenarnya butuh perhatianku. Tapi aku juga tidak mau kehilangan Sinta. Karena aku juga mencintai Sinta. Aku berat meninggalkan Dinda. Tapi bagaimana hubunganku dengan Sinta? Aku tidak mau Dinda mengetahui hubunganku dengan Sinta. Karena aku juga sangat mencintai Sinta. Aku tetap bersamamu sebelum waktu memisahkan kita. Walau cintamu perlahan memudar, bunga cinta mengalir dalam pelukan. Saya udah 1,5 tahun ini, Bu, kanker payudara. Ya, Saya minta obat biar saya bisa sembuh. kamu mau sembuh? Iya. Ya, kamu harus minum ramuan dari saya punya obat. Tapi kalau ada kesalahan, kamu sendiri yang kena resikonya. Kekurangan salah satu ramuan ini, jangan sampai kurang ya. Ditekunin ya cara minumnya, cara memakan obatnya. Nanti saya kasih lagi ramuan yang paling baik yang untuk malam harinya. Bisa? Semoga saya bisa sembuh. Ini ada sekedarnya dari saya, Ibu. Apa ini, Nak? Ya, Ibu terima. Mari. Mari. Semoga benar apa yang dikatakan Ibu tadi. Penyakitku semakin memburuk. Ya Allah, aku takut sekali. Masih berani datang ke sini? Kenapa kalian selalu jahatin aku sama Kak Dimas?
Apa karena aku orang miskin? Ah, baik ngomong lu. Cabut yuk. Loh, itu kan suaminya si orang kampung itu. Sedang apa dia? Siapa yang diboncengnya? Wah, ini baru berita bagus. Ketahuan selingkuh. Aku akan ikuti dia. Pak, kayaknya Mama belum ngerasain adanya tanda-tanda kesehatan. Mama ada kemajuan nih, Pak. Belakangan ini malah dada Mama rasa tambah sakit. Kayaknya udah saatnya nih Mama ke dokter. Operasi itu perlu biaya banyak, nggak sedikit mah. Mama kan tahu penghasilan Papa berapa. Mah, maaf mah, Papa harus berangkat kantor nih, banyak kerjaan di kantor. Papa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Iya Bu, jadi pada saat itu saya sangat cemas. Ketika saya menemui benjolan di payudara saya langsung mencari informasi sebanyak-banyaknya dan langsung menemui dokter untuk berkonsultasi. Setelah itu, dokter mengambil sedikit contoh jaringan yang ada di benjolan payudara saya. Dan hasilnya, saya positif terkena kanker payudara. Tapi pada saat itu dokter bilang kalau saya kena kanker payudara stadium awal. Sebaiknya kankernya itu langsung diangkat. Maaf, saya terlambat. Iya, silakan duduk, Bu. Kalau Ibu menemui benjolan di payudara, makanya sebaiknya langsung diperiksa ke dokter ya, Bu. Nah, hal paling simpelnya adalah Ibu melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Ini kita lihat ya, Bu. Ini ada pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Yang pertama, Ibu memeriksa sadari saat Ibu mandi. Gimana caranya, Mbak? Kalau misalnya waktu mandi kita memeriksa, ini kita ada 4 ruas jari, tapi yang dipakai untuk memeriksa hanya 3 ruas ini ya Bu. Periksa, dipencet payudaranya, tapi jangan terlalu keras. Juga jangan hanya meraba saja. Kalau diraba saja ntar nggak ketahuan di mana benjolannya. Agak sedikit dipencet lebih keras. Yang kedua, cermin dengan lengan diangkat ke atas atau posisi berkacak pinggang. Jadi setelah mandi, Ibu menghadap cermin, lalu diangkat tangannya ke atas, ke bawah, lalu seperti ini. Ibu lihat, apakah ada kelainan di payudara Ibu? Seperti ada benjolan, atau ada luka sedikit, atau bentuknya yang berbeda. Bisa jadi kalau ada benjolan itu juga gejala tumor. Karena kalau tumornya sudah meningkat stadiumnya, bisa menjadi luka di payudara ya Bu. Selanjutnya, lihat kemerahan, bengkak, atau ada perubahan di kedua payudara. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ibu harus melihat. Kalau misalnya ada perubahan di payudara Ibu atau besar sebelah bisa aja kan ya Bu ya. Atau pas diperiksa ternyata kok yang sebelah sini menyong-menyong bentuknya. Nah itu juga harus diperiksa ya Bu. Yang keempat, tekan perlahan payudara untuk mencari benjolan mulai dari tengah melingkar keluar. Jadi ditekannya mulai dari tengah melingkar ke bagian luar. Lalu yang kelima, berbaring dan ulangi pemeriksaan. Lihat Ibu gambar di sini. Saat Ibu berbaring, ini ada yang namanya bantal. Bantalnya ditaruhnya jangan di kepala, harus di dada pas bagian dekat payudaranya tapi di punggung. Yang keenam, tekan puting untuk melihat apakah ada cairan. Jadi hal yang terakhir adalah Ibu menekan puting. Nanti lihat apakah ada cairan yang keluar, cairannya keruh ataukah bening. Nanti cairan itu yang harus Ibu laporkan. Jika ada benjolan lalu keluar cairan, berkonsultasi dengan dokter. Sebenarnya ada apa sih? Kalau misalnya bening atau keruh bisa jadi ada
infeksi di dalam. Seperti itu, Ibu. Bu, saya minta sabun mandi sama susu kental manis. Iya. Bu Dinda, tadi pagi Jeng Seni cerita tentang suami Ibu. Sheni? Iya, tuh Jeng Seni. Katanya melihat suami Ibu sama perempuan lain. Masih suami saya? Iya, katanya boncengan sama perempuan lain. Oh iya, Ibu juga jangan lupa kalau Ibu punya putri yang sudah menstruasi, sebaiknya diajarkan untuk melakukan sadari. Dan pemeriksaan dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Mbak, kalau misalnya udah nggak mens gimana? Kalau sudah tidak dapat mens, Ibu bisa mencari satu tanggal pada bulan itu untuk memeriksa payudara Ibu sendiri. Misalnya pada setiap tanggal 10 atau lebih gampangnya mungkin hari ulang tahun Ibu. Jadi kan setiap bulan Ibu ingat, oh ini tanggal ulang tahun saya harus memeriksa payudara pada tanggal itu. Begitu Ibu. Mbak, saya sering mendengar kalau kanker payudara dioperasi malah menyebar kemana-mana. Tidak Ibu, itu cuma mitos. Kalau misalnya tidak diangkat, nanti malah bisa menyebar kemana-mana. Yang benarnya seperti itu. Lalu kalau misalnya ditemukan benjolan